Halo rekan Porskit, pada kesempatan ini akan saya jelaskan dua topik, yaitu pada saat kita membeli barang dan pada saat kita melakukan retur pembelian. Ya, jadi kita cek menu di pembelian di sini. Yang pertama saya masukkan dulu datanya di supplier. Kalau mau membuat supplier baru, klik pada tombol plus ini. Nanti bisa dimasukkan datanya, termasuk nomor HP-nya. Kemudian untuk supplier yang sudah saya buat, untuk lebih mempersingkat waktu, jadi saya kasih nama supplier 1. Ini datanya, termasuk nomor HP-nya. Kemudian saya buatkan faktur pembelian. Jadi di sini faktur pembeliannya. Ini yang lama saya hapus dulu supaya lebih mudah. Ya, jadi kita klik pada tombol new pada saat kita beli barang, ya. Nah, nama suppliernya misalnya supplier 1. Kemudian ini alamatnya dan seterusnya otomatis seperti biasa. Tanggalnya bisa diubah bila pembeliannya kemarin. Nomornya juga otomatis. Kemudian kita tambahkan baru. Jadi misalnya barangnya itu tutup radiator. Nah, saya beli 1 biji, satuannya pieces ya. Nah, ini untuk mempermudah supaya kita bisa mengetris juga jurnal-jurnalnya ya. Jadi ini saya kasih harga 10.000 untuk mempermudah kita melakukan trace jurnal-jurnalnya. Apakah benar atau tidak? Nah, terus diskon di sini saya kasih dalam bentuk dua model ya. Jadi di sini saya kasih langsung rupiahnya. Jadi kalau 2.000 berarti ini subtotalnya 8.000 ya. Jadi ini kan 1 kali 10.000 dipotong 2.000, subtotalnya 8.000. Ini kalau mau didiskon lagi, diskon akhir ya. Nah, PPN-nya pajaknya saya kasih 10% misalnya, sehingga total akhirnya yang harus kita bayar adalah 8.800. Dan bila nota pembeliannya kita beli dari toko dan mau dimasukkan ke sistem juga bisa ya. Jadi klik pada add new picture, pilih. Ini saya sudah ada kumpulan gambar untuk lebih mempermudah ya. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cek jurnal-jurnalnya di tombol mata ini. Kita kepingin melihat lebih detail ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bentuk jurnalnya. Dari sini itu total kita hutang, karena ini otomatis sebagai hutang ya, jadi tidak langsung tunai, nanti perlu dilunasi. Jadi hutangnya adalah 8.800. Jadi total barangnya 10.000 dipotong 2.000 sehingga menjadi 8.000. Tapi ada pajak 800 rupiah, jadi 8.800 hutang ya. Nah, terus mari gitu, setelah itu persediaan barang kita, karena kita mendapat potongan pembelian, jadi sebetulnya tetap 10.000 ya. Ini potongan pembeliannya 2.000, PPN masukan 800, sehingga kalau kita total 10.800 di sini juga 10.800. Jadi ini bentuk jurnal pembelian ya. Termasuk juga ada auditnya yang sama semua sistem, kapan dibuat, jam berapa, dan seterusnya ya. Kemudian gambarnya juga keluar nih kalau ada notanya. Nah, dari 4 ini kita lihat bahwa ada jurnal depannya 1 berarti aktiva, kemudian ini bagian hutang, depannya 2, dan depannya 5 bagian nanti masuk rugi laba ya. Nah, jadi di sini sekarang kita cek ya. Jadi di menu akun kita lihat
Jadi ada dua yang masuk aktiva tadi, yaitu persediaan barang karena kita beli masuk 10.000, dan satu lagi piutang pajak. Piutang pajak ini sebagai PPN masukan. Jadi ini nanti sebagai pengurang dari PPN keluaran. Jadi kalau kita menjual faktur penjualan berarti kan PPN keluaran. Nah, ini sebagai pengurang dari itu pajak yang harus dibayarkan ya. Nah, kemudian hutang, kita punya hutang 8.800 ya. Dan terakhir yang nomor 5 HPP. Jadi karena kita dapat potongan pembelian, mengurangi HPP kita sebesar 2.000 ya. Jadi sekarang kalau kita cek barangnya, tutup radiator. Nah, ini barangnya naik ya. Jadi ini 1 stoknya ya. Nah, sekarang kita melakukan retur pembelian. Ini kebalikannya. Jadi kita kembalikan barangnya. Jadi di pembelian, retur pembelian ya, kemudian kita new, sama seperti tadi, hanya ini retur ya, sifatnya sama. Kemudian kapan tanggalnya, boleh juga misalnya dimundurkan bila perlu. Kemudian ini bila gudangnya nanti ada beberapa, tapi ini gudangnya ada 1, saya kasih default ini. Kemudian barangnya sama, tutup radiator juga supaya kita menunjukkan kebalikannya ya, proses kebalikannya. Nah, jadi kalau di sini kita kasih 1, juga harganya sama 10.000, tapi diskonnya kita masukkan dalam persen, 20% misalnya ya. Dan PPN-nya juga sama persis seperti tadi ya. Jadi ini kita masukkan sama persis. Bukti returnya mungkin bisa difotokan dan nanti dimasukkan ya, bukti foto returnya. Jadi semua bukti-bukti itu bisa dimasukkan ke komputer berupa foto ya. Kemudian kita save. Maka kalau nanti kita cek, nah ini adalah proses kebalikannya. Nah, jadi utang dagang kita tadi di kredit, sekarang di debit. Persediaan barang kita juga tadi di debit, sekarang di kredit. Jadi semua pos ini sama, hanya terbalik semua posisinya. Tadinya yang di kredit masuk ke debit, tadinya yang di debit masuk ke kredit. Jadi seperti ini ya. Sehingga kalau kita cek di total akun ya, jadi ini di menu akun, daftar akun, yang pertama ada 2 transaksi yang depannya 1, yaitu persediaan barang tadi sebesar 10.000 sehingga kembali 0. Tapi ini sebetulnya kalau kita cek di mata ini kelihatan ya. Jadi ada faktur, ada retur seperti ini. Nah, kemudian piutang, PPN masukan, sekali lagi ini kembali 0 ya. Kita cek juga ada jurnalnya. Kemudian di bagian hutang dagang juga 0, kita cek jurnalnya juga sama seperti ini ya. Terakhir adalah potongan penjualan. Ini potongan pembelian, maaf. Potongan pembelian di sini 0 juga sama ya. Nah, setelah kita cek dari sisi jurnal, kalau kita cek juga dari sisi stok ya. Jadi ini kalau kita masuk di pembelian, kita cek di stoknya. Ini kalau kita cek tutup radiator, ini aja. Nah, ini stoknya sekarang 0. Kalau kita lihat lebih detail ya, jadi kalau kita lihat lebih detail di pembelian, di mutasi barang, ini ada barangnya.
Jadi ini ada pernah masuk 1 dan keluar 1. Ya, seperti ini. Terima kasih. Berikut adalah langkah untuk memberikan DP pada supplier. Jadi klik pada menu pembelian, kemudian klik pada menu supplier ini yang di sebelah kiri. Anggapannya misalnya suppliernya banyak, jadi kita mencari, tidak harus lengkap, jadi misalnya diketik huruf depannya saja atau sebagian namanya, misalnya sub gini. Nah, setelah ketemu ini, kita klik pada tombol mata, tombol show ini ya. Show ini untuk menampilkan detail dari supplier itu. Jadi supplier ini tinggalnya di mana, kita punya utang berapa, terus kita punya uang DP berapa, itu ada semua di keterangannya ini. Kemudian klik pada tombol uang muka pembelian. Nah, berapa yang mau kita berikan kepada supplier itu? Jadi misalnya kita sama supplier itu punya uang 21.000, kita mau nambah lagi 10.000 misalnya ya. Jadi ini kita ketik 10.000. Nah, oke. Tanggalnya kita isi misalnya tanggal 14, tanggal hari ini. Kita ambil uang 10.000 itu dari mana? Dari kas besar Porsche ini misalnya. Misalnya ini untuk pembelian kaca. Kita save. Selesai. Nanti akan masuk di bagian pembayaran seperti ini. 10.000 di bagian deposit ini. Ya. Langkah berikutnya yaitu melakukan penarikan dana. Jadi, apabila kita memberikan uang ke supplier tapi tidak jadi beli, nah kita ingin uangnya itu ditarik kembali. Itu yang pertama. Atau kita membeli barang, kemudian kita retur sehingga uangnya itu dikembalikan. Nah, itu juga istilahnya penarikan uang kembali. Maka langkahnya berikut: menu pembelian, supplier, kita cari suppliernya misalnya sub ini. Kemudian klik pada tombol mata show ya. Kemudian klik pada penarikan dana. Nah, misalnya ini dari daftar ini ada, kita punya 2 daftar, yaitu daftar uang muka yang pernah diberikan dan daftar retur yang pernah kita lakukan. Jadi misalnya saya kepingin ngambil uang ini dan uang sebagian retur saya ini. Jadi kalau kita total 9.000 tambah 1.000 tambah 7.800. Misalnya enggak saya ambil semua ya. Ini kita ambil misalnya 7.000 aja. Nah, jadi diketik di sini 7.000 aja ya. Nah, jadi sehingga totalnya 17.000. Nah, nanti 17.000 ini kita terima dari supplier, itu ingin dimasukkan kemana? Nah, kita ingin masukkan ke kas besar Porsche ini juga. Ya. Nih. Sudah, kita tekan tombol save. Nanti akan tercatat di bagian pembayaran seperti ini. Langkah berikutnya yaitu melakukan pembayaran faktur pembelian ya. Jadi kita sudah beli, kita kasih DP. Nah, sekarang kita totalan ya.
Nah, jadi di sini kita cari dulu suppliernya. Jadi kita ketik menu pembelian, supplier, kita cari suppliernya misalnya sub. Nah, setelah ketemu suppliernya, kita klik pada tombol pembayaran yang warnanya orange ini. Ya, jadi ini pembayaran dengan panah kanan panah kiri artinya sinkronisasi. Jadi maksudnya itu untuk melakukan totalan ya. Jadi ini diklik. Kemudian kalau kita lihat di sini itu dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi yang paling bawah sendiri ini adalah daftar faktur yang belum lunas. Daftar faktur yang belum lunas ya. Kemudian paling atas sendiri daftar uang muka yang pernah kita kasih ke mereka. Ini. Yang ini. Kemudian yang kedua, retur yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, totalannya. Ya, jadi nanti uang-uangnya masuk ke sini. Nah, kita bersama program akan ditotal otomatis ya. Oke, sekarang kita mau membayar dulu faktur ini dan faktur ini. Kita bayar. Misalnya kita ingin membayar yang ini tuh cuman sebagian. Jadi kita ketik di sini. Sebagian misalnya 5.000 saja. Ya, jadi totalnya utangnya 8.800 tapi kita bayar cuma 5.000 ya. Nah, kemudian kita akan pakai sebagian uang muka. Jadi ini saya pakai misalnya sebesar 5.000. Nah, kalau kita cek di sini, uang kita masih kurang. Masih kurang 4.800 ya. Nah, jadi misalnya 800-nya saya bayar pakai returan ini. Ini. Ya. Masih kurang lagi, uangnya masih kurang 4.000 lah. 4.000-nya ini saya transfer. Jadi saya bisa klik di sini 4.000 sehingga totalannya 0 di sini ya. Jadi selisihnya harus 0 supaya klop istilahnya. Nah, misalnya kita tidak mau ngetik, bisa diklik tombol ini, maka nanti yang minus 4.000 itu anggapannya kita transfer uang 4.000 di sini. Jadi tombol ini tuh untuk memindahkan angka selisih dari sini ke sini ya. Jadi untuk meminimalkan kesalahan ngetik plus juga lebih efisien. Kemudian di sini kita bayar pakai kas besar Postgate ya. Jadi ini kalau mau dikasih detailnya, jadi pembayaran faktur sebagian dipotong DP dan retur. Kita save. Nanti akan tampak di bagian pembayaran seperti ini. Terima kasih.